Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini hujan rintik-rintik ya mengawali pagi kita. Akhir tahun ya teman-teman ya. Diprediksi curah hujan cukup tinggi. Oke teman-teman, kali ini saya akhir-akhir tahun ini ya, minggu-minggu ini kita akan berbagi terus mengenai perawatan tanaman ya teman-teman ya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya saja ya. Nanti teman-teman yang memang bisa dilakukan silahkan, yang enggak ya monggo gitu ya. Karena ya saya yakin sih semua karena hobi, jadi mungkin ada faktor kesibukan atau kepekerjaan lainnya dan sebagainya, sehingga sama sih kadang-kadang saya juga terlewatkan, nggak saya rawat dan sebagainya. Oke, kemudian di depan kita ini, depan saya ada apel India atau nama bekenya Putsa teman-teman ya. Kita pakai polybag 50 jadi yang cukup besar. Libur tuh masuk. Libur saya. Nah kemudian sudah berbuah ya, sudah berbuah. Jadi hal yang pertama kali ketika kita melihat apel Putsa adalah, atau apel India adalah, dia rajin berbuah, genjah, tidak kenal musim. Nah ini buahnya aja udah ada 4 teman-teman, kemudian bunganya muncul lagi, dibantu musim hujan, cocok banget. Kemudian okulasi ya, pembibitannya selalu okulasi atau kombinasi, dimana batang bawah itu dari bidara Arab, kemudian batang atasnya, batang bawahnya itu biasanya hanya 1 jengkal teman-teman, 1 jengkal. Nah, oke ya teman-teman. Kemudian kan tadi genjah, rajin berbuah dan sebagainya. Kemudian kita menginjak ke perawatan yang paling utama dari apel India atau Putsa ini adalah apa ya? Pemangkasan teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin mangkas. Ini pemangkasan pertama. Pemangkasan pertama itu setidaknya 2 jengkal sih. Tapi ada juga yang 1 jengkal. Nah, biasanya di bunga pertama itu memang Putsa itu sering rontok atau sering nggak jadi teman. Tapi setelah dipangkas, pangkas habis teman-teman, daunnya habis, muncul ranting baru, pasti berbunga dan pasti jadi. Nah, kemudian setelah pangkas, ini pangkas saya tekankan banget ya. Atau paling tidak kalau ini ujung-ujungnya dipotek-potekin kalau sudah habis dipangkas ya. Tapi memang biasanya sehabis dipangkas itu memang apa ya, muncul setelah beberapa minggu, pasti muncul ranting, muncul bunga, jadi. Nah kalau bunga pertama atau bunga awal tuh biasanya bunga jantan, makanya kadang-kadang sering rontok teman-teman di bunga pertama ya. Kemudian selain pemangkasan, faktor berikutnya yang sering muncul itu, ini sering saya bahas teman-teman. Nah ini kan dia batang bidara teman-teman, jadi di area sini atau bahkan dari akar itu sering muncul tunas bidara teman-teman. Itu nggak boleh dibiarkan begitu saja, itu harus dibuang teman-teman, harus dibuang. Nah, seperti ini ya. Jadi nah ini kan 1 jengkal, nah usahakan dia dari sini aja. Nah, kalau ada tunas yang dari sini harus dibuang, bahkan dari bawah dibuang. Kalau dibiarkan dia cepat sekali tumbuhnya teman-teman, pasti ini nanti kemungkinan langsung kalah. Yang akhirnya tumbuh adalah batang atau pohon bidara yang dari batang bawah itu teman-teman. Kalau secara umum sih Putsa entresnya cakep sih, karena dia memang paling genjah, cepat berbuah, resep banget pokoknya kalau ngelihara Putsa itu. Seperti itu teman-teman. Berikutnya apa ya, kalau media tanam sih ya yang penting kohe, kemudian kohe itu kotoran hewan ya, kemudian tanah, sekam, cukup. Nah yang penting itu sih yang paling fundamental, yang paling penting adalah pokoknya jangan biarkan tunas dari pohon batang bawah dari bidara itu tumbuh, gitu aja sih. Kemudian pangkas. Nah itu saja, demikian teman-teman ya, trik yang saya bagikan. 2 hal sih yang paling pokok ya, memang pertama pangkas, keduanya adalah hilangkan tunas baru yang muncul dari batang bawah. Seperti itu. Kalau soal faktor sinar matahari,
kemudian tadi pangkas sudah saya sebutkan, media tanam. Oke lah sambil jalan ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.